Pemirsa, Bukit Jaran Kurus menjadi salah satu trek pendakian yang ditawarkan di gugusan pegunungan Sembalun. Dengan trek yang menantang sekaligus mempesona, Jaran Kurus tawarkan pendakian melewati hutan hujan tropis yang indah dan menyegarkan. Berikut liputannya untuk Anda. Menjelajahi gugusan pegunungan yang melingkari Sembalun memang tidak ada habisnya. Di sisi selatan Sembalun atau sebelah utara dari Desa Sapit, berada di atas pemandian air panas Sebau, terdapat satu bukit atau gunung yang menjadi destinasi pendakian lain bagi mereka pecinta ketinggian. Inilah Bukit Jaran Kurus, sebuah bukit dengan ketinggian kurang lebih 2.251 meter di atas permukaan laut jika diukur menggunakan GPS. Kali ini saya berkesempatan untuk mendaki Jaran Kurus memanfaatkan waktu libur Lebaran. Saya dan dua orang rekan penasaran seperti apa menantangnya pendakian ke gunung ini. Setelah membayar tiket masuk Rp15.000 dan parkir motor Rp10.000 di loket registrasi gerbang Geosite Sebau, kami kemudian berjalan menyelusuri jalur sejauh kurang lebih 2 km menuju gerbang Jaran Kurus. Melewati jalan yang juga menjadi akses ke pemandian air panas Sebau ini, kita bisa merasakan segarnya udara hutan hujan tropis dan menikmati pemandangan cahaya matahari yang tampak eksotis melewati celah-celah dedaunan di hutan yang rapat. Namun memasuki pertengahan jalur ini, kita mengalami sedikit kendala lantaran banyaknya pohon yang tumbang akibat bencana angin kencang yang menerpa kawasan tersebut di bulan Ramadan lalu. Setelah berjalan selama 30 menit, kami pun tiba di pintu gerbang Jaran Kurus. Trek pun mulai berubah. Setelah melewati sungai, jalur yang awalnya landai mulai menukik. Kondisi ini pun kami alami hingga melewati 3 pos, yakni pos 1, pos 2, dan pos 3. Salah satu pengelola Jaran Kurus, Ama Arman, menyampaikan jika bukit ini telah dirintis untuk diakses pendaki sejak 2018 lalu. Sayangnya pengelolaan yang belum maksimal membuat pengembangannya tidak terlalu optimal. Jaran Kurus ungkapnya menawarkan pemandangan indah berupa view Rinjani hingga pemandangan Samudra Awan jika pendaki ingin berkemah di atasnya. Treknya pun menantang dan menawarkan tantangan adrenalin bagi pendaki. Untuk itu, bagi mereka yang ingin mencoba sensasi mendaki bukit ini harus menyiapkan fisik dan mental, mengingat trek yang terjal serta menantang. Kalau di Jaran Kurus cuma lautan awannya yang paling bagus. Kalau kita ngecamp, lautan awannya. Kalau treknya sendiri? Kalau treknya ya Memang cukup menantang ya di sini. Menantang sih treknya. Ya dipersiapkan fisik dan mental kan. Mental ya? Ya, Itu paling penting. Yang penting itu kan. Oh, oke. Fisik. Soalnya jalurnya agak lumayan jauh sih. Lumayan jauh. Dan cukup tinggi di sini ya. Ketinggiannya kan
Abang sudah tahu kan ketinggiannya. Udah 2000 lebih gitu. 2000. Salah seorang pendaki yang turun dari Jaran Kurus pun menyebutkan jika pemandangan Jaran Kurus sangat indah. Meski beberapa titik treknya disebut cukup sulit. Pemandangan Rinjani dari puncak menjadi favorit pendaki tersebut. Kurus ini. Dari yang pernah dikunjungi, yang ini dari 1 sampai 10, 8. Indah, tapi treknya itu yang cuma susah di yang bagian kayak unta itu. Oh, yang pundukan ini yang paling tinggi ya. Sisanya enak. Sisanya. Jadi indah di sini pemandangannya. Oh. Apalagi di bagian yang ada itu, yang ada view Rinjani itu. Itu paling cakep. Iya. Setelah melewati pos 3, gerbang Doraka menjadi pintu masuk sebelum summit attack. Dari sini, mental dan fisik harus benar-benar prima karena jalur yang sempit dan terjal. Mirip seperti pendakian menuju Gunung Sempana di Sembalun Bumbung. Salah berpijak jika kurang fokus akan berdampak cukup berbahaya bagi pendaki. Semakin tinggi pendakian, semakin terjal pula treknya. Jalur yang sempit ini dan sedikit licin, serta kabut yang mulai menyelimuti jalur pendakian, membuat rasa lelah semakin bertambah. Terlebih, hanya saya saja yang mendaki menuju puncak di waktu tersebut. Namun, setelah melewati perjalanan panjang selama 3,5 jam dengan jarak 5,1 km dari gerbang pendakian, akhirnya saya tiba di puncak Jaran Kurus. Di Pelang, pengelola menulis ketinggian gunung tersebut ada di titik 2.534 mdpl. Namun di GPS aplikasi tracking yang kami bawa, gunung tersebut berada di atas ketinggian 2.251 mdpl. Sayangnya karena kabut, selebrasi di puncak Jaran Kurus tidak terlalu lama saya lakukan lantaran pemandangan yang memang tidak terlihat. Adapun sampah yang menumpuk di sudut puncak cukup mengganggu pemandangan. Sampah ini pun merupakan sisa logistik pendakian para pendaki yang tidak dibawa turun. Hal ini diharapkan dapat menjadi atensi pengelola yang juga berharap para pendaki agar selalu membawa sampahnya turun. Karena pengelola sejauh ini hanya bisa melakukan clean up 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Tentu, pengelola tidak bisa sendiri dalam menangani masalah sampah yang ada di jalur pendakian hingga ke puncak Jaran Kurus. Setelah kurang lebih 3,5 jam perjalanan, akhirnya saya tiba di puncak Bukit Jaran Kurus yang ditulis di sini berada di atas ketinggian 2.534 meter di atas permukaan laut. Meski dari aplikasi tracking yang menggunakan atau berbasis GPS berada di ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut. Sebuah gap yang cukup jauh, yakni sekitar kurang lebih 300 mdpl. Namun berapapun ketinggiannya, pendakian ke Bukit Jaran Kurus merupakan salah satu pendakian yang paling melelahkan selain Sempana maupun Gunung Rinjani. Jadi bagi pemirsa yang ingin mendaki ke Bukit Jaran Kurus harus mempersiapkan fisik dan mentalnya agar bisa sampai ke puncak. Meski demikian, ada satu PR yang tentu saja harus menjadi perhatian bersama, yakni sampah di puncak Jaran Kurus yang tentu saja perlu menjadi perhatian bersama. Harus dibawa turun dan tidak boleh ditinggalkan seperti yang ada di belakang saya ini. Mengingat aroma di puncak Jaran Kurus yang seharusnya asri dan menyegarkan, sayangnya terganggu dengan aroma busuk dari sampah yang ditinggalkan oleh para pendaki. Dari puncak Jaran Kurus, Suyut Saputra Bakti melaporkan.